Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munir dari Pendidikan Sejarah Offering B Angkatan 2017, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk bahan ajar E-Modus atau E-Modul untuk Suropati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Reza selaku dosen pembimbing saya karena kebersediaannya untuk menyaksikan presentasi dari saya. Baik, pertama kita ke perjuangan Untung Suropati dalam mempertahankan Pasuruan dari pengaruh VOC tahun 1686 sampai 1706 Masehi. Pada tahun 1600-an di tanah Jawa ini terdapat beberapa kerajaan Islam yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, diantaranya Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam ini memiliki kekuasaan atau wilayah yang paling luas, terutama pada masa kepemimpinan Sultan Agung, di mana Sultan Agung ini bertekad untuk menyatukan tanah Jawa. Tapi tekad Sultan Agung ini mendapatkan banyak rintangan. Salah satunya yaitu adanya perseteruan antara adipati-adipati di pesisir dengan penguasa di pedalaman yang kemudian dimanfaatkan oleh VOC. VOC dengan politik divide et impera atau politik adu domba atau pecah belah berhasil melemahkan bahkan menguasai beberapa kesultanan di bawah kekuasaannya. Hal ini juga terjadi kepada Kesultanan Mataram Islam, di mana keputusan Mataram Islam untuk meminta bantuan VOC dalam upaya menumpas pemberontakan Trunajaya ini membuat VOC memiliki pengaruh di dalam Kesultanan Mataram Islam. Hal serupa juga terjadi di masa kepemimpinan Raden Mas atau Raden Mas Dikan atau juga disebut dengan Sunan Amangkurat III, di mana pada kepemimpinan Sunan Amangkurat III itu terjadi perebutan kekuasaan antara Sunan Amangkurat III itu sendiri dengan Pangeran Puger atau Pakubuwono I. VOC di sini memihak kepada Pakubuwono I dan perebutan ini sendiri dimenangkan oleh Pangeran Puger atau Pakubuwono I, sehingga posisi VOC pengaruhnya itu menjadi semakin kuat lagi di Kesultanan Mataram. Beberapa hal selain divide et impera dari VOC ini yang tidak disukai oleh rakyat Indonesia yaitu adanya stratifikasi sosial dan perbudakan yang memicu timbulnya perlawanan. Salah satu perlawanan yaitu perlawanan yang dilakukan oleh seorang budak belian yang bernama Untung Suropati. Yang pertama kita ke silsilah Untung Suropati. Silsilah Untung Suropati ini sendiri merupakan sesuatu yang masih sangat misteri. Tapi ada beberapa teori yang mengatakan kalau Suropati ini merupakan keturunan dari Empu Sendok, sebagaimana yang dikatakan oleh Sriwintala Ahmad. Ahmad mengatakan kalau silsilah dari ayah sampai Empu Sendok adalah sebagai berikut: Untung Suropati, Jatiwiasa, sampai dengan Kertajaya atau Raja Kediri. Dari Kertajaya ke Empu Sendok itu sendiri sebagai berikut: dari Kertajaya, Kameswara, Sri Gendra, Sri Ayaswara, Sri Sarweswara, Mapanji Jabaya, Sri Baweswara, Sri Jawaswara, Sri Samarawija, Airlangga, Udayana dan Mahendrata, Makuhawang Sawardana, Sri Isana Tunggawija, dan Empu Sendok atau Sri Maharaja Rakahino, Sri Isana Wikrama dan Darmo Tunggadewa. Dari teori ini menyebutkan kalau Untung Suropati ini memiliki garis keturunan Raja Bali Udayana dan Medang Mahendrata. Dan itu juga ada Kertajaya dari Kadiri, Kahuripan, Airlangga, dan Empu Sendok sendiri yaitu Kerajaan Medang.
berikutnya yaitu mendapatkan nama Untung Suropati. Selain silsilah, yang sesuatu yang unik dari Untung Suropati yaitu tanah kelahirannya. Karena tanah kelahirannya itu tidak diketahui secara pasti, tapi beberapa sumber mengatakan kalau Untung Suropati ini berasal dari Bali. Sebagaimana yang dikatakan dalam Babat Tanah Jawi, yaitu Untung Suropati iku batur tukon Bali wis dadi prajurit ing Betawi diunggahke dadi litnan menggeheni prajurit Bali sagolongan. Selain itu Abdul Muiz juga mengatakan kalau dari mana asal-usul Untung Suropati itu tidak jelas. Di Makassar adalah seorang anak berumur 7 tahun yang telah jatuh ke tangan Kapten Van Weber sebagai tawanan. Oleh karena para anak ini sangat elok, sedang kelakuannya baik pula, Kapten Van Weber menaruh sayang padanya. Tentang keturunan anak itu tidak ada yang mengetahui, kata Van Weber. Ia seorang anak bangsawan dari Bali, tapi tidak mustahil pula jika ia berasal dari Makassar. Tapi si Untung mengaku bahwa ia orang Bali. Selain tanah kelahiran, nama asli dari Untung Suropati ini juga menjadi pertanyaan. Nama Untung Suropati ini bukan nama asli dari Untung Suropati, melainkan nama pemberian dari dua tokoh yang berbeda. Nama si Untung merupakan nama pemberian dari Edler Moore, majikannya di Batavia. Karena setelah membeli anak ini, Untung Suropati ini dari Van Weber, Edler Moore ini mengalami sebuah keberuntungan di mana usahanya dan pangkatnya itu naik secara terus-menerus. Untuk Suropati ini nama pemberian dari Sultan Cirebon. Sebagaimana yang dikatakan Muiz, Sultan memberikan nama Suropati kepada si Untung, sedangkan Ki Ebun diberi nama Ki Ebun Jolo-Jolo. Sejak saat itu nama si Untung berubah menjadi Untung Suropati. Berikutnya yaitu insiden Kapten Tak. Dari serangkaian insiden yang terjadi antara Suropati dengan VOC, insiden Kapten Tak yang terjadi di alun-alun Kertasura ini menjadi penyebab kenapa Untung Suropati harus meninggalkan Kertasura dan menjadi penguasa atau menuju ke daerah Pasal dari Mataram di daerah timur. Tepatnya itu Pasuruan. Kapten Tak ini merupakan seorang komisaris penting bagi Belanda yang lahir di di Den Haag pada tanggal 29 Mei 1649. Sebagaimana yang dikatakan oleh De Graaf, kalau kematian dari Kapten Tak dan lepasnya Formosa itu menjadi pukulan telak bagi VOC di masa jayanya. Setelah kabur dari penjara dan membunuh Van Breeckhoffler beserta pasukannya pada tanggal 28 Januari 1684 di Cikalong, daerah Cianjur, Untung Suropati menjadi buronan VOC. Dan Untung Suropati ini sendiri kabur atau menuju ke daerah timur untuk mencari perlindungan, tepatnya menuju ke daerah Kertasura. Mendengar Untung Suropati berada di Kertasura, maka VOC mengirim Kapten Tak dan Syekh Bandar Jeremes Van Vliet menuju ke keraton untuk menangkap Untung Suropati. Pada tanggal 3 November 1685, Kapten Tak berangkat ke Kartasura. Setibanya di Kartasura, Kapten Tak meminta agar Sunan Amangkurat II untuk menyerahkan Untung Suropati kepadanya. Namun Sunan Amangkurat II enggan untuk menyerahkan Untung Suropati kepada VOC. Maka untuk meyakinkan VOC atau agar VOC tidak curiga kepada Sunan Amangkurat II, maka dilakukanlah sebuah perang sandiwara di mana Laskar Untung Suropati ini dikepung oleh Laskar Madura di bawah pimpinan Cakraningrat II yang diutus oleh Sunan Amangkurat II. Selain dari itu, untuk lebih meyakinkan lagi, Untung Suropati ini berpura-pura menyerang keraton. Namun sandiwara yang dilakukan oleh Untung Suropati
Dan Sunan Amangkurat itu lama kelamaan tuh disadari oleh Van Vliet dan Kapten Tak. Kapten Tak menyadari kalau Sunan Amangkurat telah mempermainkannya, maka Kapten Tak dan pasukannya mencari Untung Suropati dan berhasil menemukannya di alun-alun keraton. Maka di alun-alun keraton itulah terjadi pertempuran hebat antara Laskar Untung Suropati melawan pasukan VOC atau Company. Dalam pertempuran ini, Kapten Tak, Van Vliet, dan beberapa pimpinan pasukan Company lainnya itu tewas. Sedangkan dari Untung Suropati itu sendiri ada hampir 40 atau 50 pasukannya yang tewas. Sebelum meninggalkan Kertasura, setelah insiden ini, maka keamanan dari Untung Suropati itu sendiri menjadi kurang aman di Kertasura. Oleh karena itu, maka Untung Suropati diperintahkan untuk menuju ke daerah timur, tepatnya di Pasuruan. Sebelum meninggalkan meninggalkan Kertasura, Sunan Amangkurat memerintahkan Untung Suropati untuk menaklukkan di daerah timur yang saat itu dipimpin oleh Bupati Ranggajaya. Saat itu Pasuruan dipimpin oleh Bupati Ranggajaya. Selanjutnya itu memperoleh kekuasaan di Pasuruan. Setelah diperintahkan untuk menuju ke timur, tepatnya di Pasuruan, Untung Suropati menjadi pemimpin di Pasuruan. Proses terjadinya pemindahan kekuasaan ini tidak melalui peperangan, namun pemimpin Pasuruan saat itu menyerahkan kepemimpinannya kepada Untung Suropati karena ia sudah tidak mampu lagi untuk memimpin Pasuruan. Dipilihnya Untung Suropati sebagai pemimpin Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wironegoro atau Adipati Arya Wiranegara dikarenakan ketidaksanggupan Ranggajaya. Ranggajaya pemimpin Pasuruan sebelumnya yang saat itu tidak mampu untuk menertibkan dan memberikan keamanan bagi Pasuruan. Karena tidak mampu, maka diberikanlah kepada Untung Suropati tanpa jalur peperangan, dan Untung Suropati berhasil menertibkan dan memberikan keamanan bagi masyarakat Pasuruan. Setelah menjadi penguasa di Pasuruan, Untung Suropati melakukan perluasan wilayah. Dan pengaruhnya itu meluas dengan begitu cepat dengan memperluas wilayah di daerah pinggir kanan dan kiri Pasuruan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anhar, pengaruh dan kewibawaannya semakin hari semakin luas. Seperti dapat kita lihat pada tahun 1686, setelah merasa kedudukannya kuat, Untung Suropati meluaskan pengaruhnya dan berhasil menguasai Probolinggo, Malang, Kediri, Bangil secara mudah. Berikutnya yaitu Pasuruan lepas dari Mataram. Meskipun kekuasaan Untung Suropati di Pasuruan itu menjadi semakin kuat dan wilayah kekuasaannya menjadi luas, namun selama Kesultanan Mataram terus melakukan perlawanan kepada Company, Suropati akan mengakui kalau Kerajaan Pasuruan itu berada di bawah kedaulatan Mataram. Namun, Mataram Islam pada masa kepemimpinan Pakubuwono I itu tidak lagi menentang Company, malah melakukan kerjasama dan bersahabat dengan Company. Hal ini menyebabkan Untung Suropati, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1706, itu tidak lagi mengakui berada di bawah kedaulatan Kesultanan Mataram dan mendirikan kerajaan independen. Dengan hal ini Pasuruan tidak lagi terikat oleh kerajaan manapun dan Untung Suropati bisa memimpin Pasuruan dengan bebas.